Shalom Bapak Ibu Saudara, dan kita ada di ibadah pada hari ini hendak menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap hidup kita. Kita awali ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami sepakat saat hari ini menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan syukur kami buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Makasih Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan akan sempurna hari ini dan akan datang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi nama Tuhan. Biarlah kita memuji Tuhan sebab kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Ini iman kami kepada Tuhan. Kami umat-umat yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang terus memegang hidup kami, memegang tangan kami erat. Makasih Tuhan. Segitu kumakarala.
bahwa kami lebih jauh Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati baik Tuhan. Dan saat kami memuji menyembah Tuhan, jangan kasih-Mu, berkat-Mu mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam
Kuasa dari tempat maha
Terpujilah namamu Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma, untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia.
Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi saya mengajak kita semua tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami diberikan kesehatan dan juga damai sejahtera Allah limpah atas setiap kehidupan kami. Dan pujian penyembahan telah kami naikkan, sekarang tiba waktunya kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau buka hati kami, mata iman kami, mata rohani kami, untuk kami boleh memandang kepada karya-Mu dan juga firman Tuhan yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara, senang sekali ada bersama-sama dengan Bapak Saudara walaupun kita masih dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kita karena kita ada dalam damai sejahtera Allah yang menguasai setiap kehidupan kita. Dan saya berdoa kiranya Anda di rumah dalam kondisi yang baik, diberkati Tuhan dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melimpah atas kehidupan kita semua. Nah, Bapak Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita seringkali mendengar tentang iman, bahkan kita disebut sebagai umat-umat yang beriman atau orang-orang yang beriman. Iman adalah apa yang kita percayai dan kemudian kita yakini dan menjadi sebuah gaya hidup atau dasar hidup kita. Ibrani mengajarkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, karena iman adalah dasar, maka pada waktu goncangan datang, pada waktu adanya masalah kehidupan yang menerpa kehidupan kita, maka iman kita ini akan mempengaruhi kita kuat atau kita gagal dalam masalah yang kita hadapi. Karena iman adalah dasar, maka iman kitalah yang menentukan kita kuat atau tidak menghadapi semua terpaan kehidupan ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat belajar dari bangunan, struktur bangunan, maka yang membuat membuat kuat atau tidaknya bangunan tersebut adalah dasarnya. Maka daripada itu setiap kali ada bangunan yang akan dibangun tinggi sekali, maka dasar yang digali pun akan dalam untuk apa? Menentukan pondasi. Sehingga kekuatan dari bangunan tersebut kuat menghadapi goncangan apapun juga. Baik itu mungkin terpaan angin, hujan badai, maupun gempa bumi, maka
pada waktu dasarnya kuat, bangunan itu akan kuat. Sama juga seperti kehidupan kita. Pada waktu iman kita kuat, maka dasar kita kuat. Maka pada waktu pencobaan datang, persoalan datang, hidup kita kuat menghadapi situasi tersulit sekalipun. Nah, karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka seringkali pada waktu goncangan datang, goncangan tersebut akan mulai mengaburkan mata iman kita. Apa yang akan kita lihat mulai dikaburkan. Harapan-harapan yang ada di depan mulai dikaburkan. Target-target yang akan kita capai atau yang ingin kita kejar atau apa yang ingin kita raih dalam kehidupan ini akan mulai dikaburkan. Kenapa? Karena iman berbicara tentang apa yang kita lihat di depan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, karena itu Bapak Saudara, orang yang memiliki iman yang kuat, maka hidupnya dapat bertahan dalam segala situasi. Dalam situasi yang sulit sekalipun, kita dapat bertahan. Karena orang yang kokoh imannya, kuat imannya, maka dasarnya tidak mudah digoncangkan, matanya tetap memandang kepada pengharapan yang ada di depan. Bukan apa yang terjadi dalam situasi dan kesulitan yang sedang dialami. Alkitab mengajarkan lebih jauh bahwa oleh karena imanlah kita mengalami pembenaran. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita tidak lagi hidup karena apa yang dilihat oleh mata kita. Tapi kita hidup karena kita percaya. Kita punya iman kepada dasar yang kokoh, yaitu adalah iman kepada firman Tuhan. Iman kepada Yesus Kristus yang kita sembah. Itulah yang membuat kita dapat bertahan. Nah, karena itu Bapak Saudara, hari-hari ini walaupun masih dalam situasi pandemi kita berharap tahun 2021 akan segera surut, namun kenyataannya hari-hari demi hari yang kita lalui tidak menunjukkan bahwa pandemi akan surut. Tapi saya percaya, hari ini apa yang firman Tuhan katakan kepada kita akan membuat iman kita kuat, akan membuat kita dapat bertahan dalam segala situasi, baik dalam pandemi, baik dalam persoalan ekonomi. Mungkin Bapak Saudara ada yang mengalami persoalan dalam pekerjaan, finansial. Mungkin Bapak Saudara ada yang sedang mengalami sakit penyakit lemah tubuh. Mungkin Bapak Saudara ada yang sedang mengalami kehilangan orang-orang terdekat. Kita mengalami kesendirian, terisolasi. Kita nggak lagi mengalami adanya sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang hangat. Tapi saya percaya Bapak Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang sedang kita alami hari ini, kalau Bapak Saudara mendengar firman Tuhan, kalau Bapak Saudara melakukan firman Tuhan dan meresapinya dalam hidup kita, saya percaya hari ini iman Bapak Saudara akan kuat. Nah, karena itu saya akan berbagi bagaimana kita memiliki iman yang membawa mujizat. Karena saya percaya Bapak Saudara, iman yang kuat dan iman yang dilandaskan kepada kebenaran firman Tuhan akan membuat kita melihat mujizat demi mujizat. Yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita akan lihat pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat kepada seorang yang bernama Yosua. Kisahnya ditulis dalam Alkitab dan kisah Yosua ini sangat mengagumkan karena pada waktu Yosua mendapatkan tampuk kepemimpinan dari seorang Musa dan Yosua harus memimpin bangsa yang besar, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Pada waktu Yosua diberikan kepemimpinan oleh Musa, tidak semerta-merta Yosua tinggal masuk melenggang dengan santai dan lalu bisa menikmati tanah Kanaan dengan baik. Tidak. Karena pada waktu Yosua keluar dari tanah Mesir, ada halangan yang harus dihadapi. Yang pertama, Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Dan yang kedua, setelah sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian, masuk kepada tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, Yosua harus melihat ada satu benteng besar, yaitu benteng Yeriko, yang harus ditaklukkan, di mana di situ ada orang-orang enak, orang-orang Amori, orang-orang Yebus dan lain sebagainya. Mereka harus
mengalahkan orang-orang yang ada di tanah perjanjian, berperang bersama dengan Allah. Nah, karena itu ada bagian yang menarik di mana pada waktu Yosua keluar dari tanah Mesir, pada waktu dia mau menyeberangi sungai Yordan, Yesus berkata atau Allah berkata dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-9, dikatakan, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Sebelum bangsa Israel mendengar apa kata Yosua, terlebih dahulu Yosua mendengar apa kata Allah. Maka lagi kata Yosua ayat yang ke-10, dari hal inilah kamu akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, waktu Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menyeberangi sungai Yordan, Yosua berkata kepada bangsa Israel, yang sebelumnya Tuhan berbicara kepada Yosua untuk apa? Mengatur barisan dan kemudian menempatkan para imam dan juga tabut Allah di paling depan barisan. Dan pada waktu para imam itu menyentuh kakinya di sungai Yordan, maka sungai Yordan itu berhenti mengalir. Dan kemudian bangsa Israel dapat melewati sungai Yordan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Yosua melihat, dalam Yosua pasal yang ke-6 dikatakan Yosua melihat tembok Yeriko. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko, ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, setelah melewati sungai Yordan, Tuhan memperlihatkan mukjizatnya. Namun Yosua melihat ada tembok Yeriko yang besar, benteng yang besar yang dibangun oleh manusia. Rasanya sulit sekali membayangkan bagaimana kalau kita jadi Yosua. Yosua pernah mengalami peperangan. Beberapa kali Yosua ada dalam peperangan, dalam kondisi berperang. Dan mereka menang. Bangsa Israel menang. Bagi seorang pemimpin akan sulit membayangkan bagaimana rasanya tembok yang besar akan runtuh hanya dengan diputari saja tanpa melakukan apapun juga. Kalau Bapak Saudara suka melihat tayangan atau televisi atau film pada zaman-zaman dahulu yang mengisahkan peperangan yang ada temboknya besar, maka setiap kali ada tembok besar, para pasukan yang akan membobol tembok itu akan melemparkan batu yang besar untuk apa? Supaya temboknya runtuh. Nah, namun Yosua dikatakan Yosua hanya boleh mengelilingi saja 1 hari 1 putaran. Yosua dan juga seluruh bangsa Israel. Rasanya nggak masuk akal. Saya membayangkan kalau saya yang menjadi komandannya pada waktu itu atau pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, saya mungkin akan memiliki banyak pertanyaan. Kenapa strateginya seperti ini? Tetapi inilah yang menarik dari kisah Yosua. Inilah yang menarik dari pribadi Yosua yang kemudian hari ini kita akan pelajari. Karena dari imannya itu Yosua melihat banyak mujizat dalam hidupnya. Kenapa Yosua kemudian bisa melihat mujizat? Karena ternyata iman yang menghasilkan mujizat, kita belajar hari ini dari seorang yang bernama Yosua adalah memiliki hati yang taat pada firman Tuhan. Bapak Saudara,
kita mungkin punya pengalaman, kita mungkin punya keilmuan, kita mungkin punya pengetahuan, kita mungkin punya keahlian. Dalam segala situasi kehidupan kita, kita mungkin pernah menemukan solusi untuk berbagai macam persoalan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan kemampuan yang kita miliki, kita mau taat kepada firman Tuhan? Apakah hati kita ini mau taat kepada kebenaran firman Tuhan? Seringkali nggak mudah, Bapak Saudara. Tadi saya sudah bilang, kalau saya jadi panglima bangsa Israel pada waktu itu, nampaknya ada banyak pertanyaan dalam diri saya, dalam hati saya, dan kemudian saya lontarkan, kenapa Tuhan harus seperti ini? Kenapa Tuhan harus seperti itu? Kenapa Tuhan untuk menghancurkan tembok yang besar, kita harus mengelilingi satu putaran dan tidak melakukan apapun? Bukankah harusnya kita melakukan dengan cara yang ini, dengan cara yang itu, dengan berbagai macam cara? Kita mungkin punya pengalaman kita mungkin punya strategi kita sendiri. Tapi tahukah Bapak Saudara, pagi hari ini kita belajar, iman yang menghasilkan mujizat justru dimulai dari hati yang taat kepada firman Tuhan. Iman yang menghasilkan mujizat, iman yang menarik mujizat turun, justru dimulai dari hati yang mengandalkan dan juga taat kepada firman Tuhan. Di saat pandemi seperti ini, kita mungkin punya berbagai macam pertanyaan. Kenapa Tuhan harus seperti ini? Kenapa Tuhan harus seperti itu? Untuk keluar dari segala situasi kita mungkin punya berbagai macam jawaban atas persoalan kita. Harusnya begini, harusnya begitu. Tapi saya mau ajak kita semua hari ini, mulai punya hati yang taat pada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan dimulai dari kita merenungkan firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan dimulai dari kita mendengar apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab kita, apa kata Tuhan terhadap apa yang kita sedang alami. Nah, karena itu saya mau mendorong Bapak Saudara, kalau hari ini Anda dalam situasi yang sulit, mulai cari jawabannya dari Alkitab. Bukan cari jawaban dari apa yang kita ketahui. Bukan mulai cari jawabannya dari apa yang bisa kita lakukan. Apa yang pernah kita alami. Mungkin ada yang memberikan solusi dari orang-orang yang lebih pintar dari kita. Mungkin orang-orang yang lebih hebat dari kita. Bukan cari jawaban dari situ terlebih dahulu. Tapi dari firman Tuhan. Nah, karena hati yang taat pada firman Tuhan itu menarik iman yang membawa mujizat kepada Tuhan. Nah, karena itu kita belajar Bapak Saudara. Kalau kita mau melihat apa yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Mulailah hari ini dari hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Saya percaya Bapak Saudara rindu taat kepada firman Tuhan. Bapak Saudara mau melihat mujizat dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan Anda semua. Bapak Saudara mau mentaati kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Saudara, apa yang menarik? Iman yang menarik mujizat dalam kehidupan kita. Ternyata kalau kita lihat dari Yosua pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-5, pada waktu Yosua mengelilingi tembok Yeriko, setiap hari satu, tapi pada hari yang ke-7, 7 kali. Dan pada waktu selesai 7 kali itu, sangkakala dibunyikan dan kemudian Tuhan berkata, haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Nah, ternyata Bapak Saudara, waktu saya pelajari kata bersorak dengan sorak yang nyaring itu berasal dari kata ruah atau dalam terjemahan aslinya dikatakan bersorak-sorai atau memekikan telinga dengan cara bersorak-sorai. Atau bersorak untuk merayakan atau membangkitkan alarm sukacita gitu ya. Atau meledakkan atau membuat emosi, meledakkan emosi dengan sukacita yang besar gitu. Nah, karena itu kalau kita mau melihat pada waktu bangsa Israel bersorak-sorai dengan sorak yang nyaring, itu berbicara tentang membangkitkan mulut yang bermazmur, mulut yang memuliakan nama Tuhan, mulut yang membangkitkan gairah kita.
mulut yang kemudian membangkitkan alarm bahwa kita ini punya Allah yang besar. Nah, seringkali pada waktu ada dalam situasi yang sulit, seringkali pada waktu kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, tanpa sadar, mulut kita ini mengeluarkan keluhan atau kata-kata yang sia-sia. Mulai pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit, kita mulai berkata, kenapa ini semua harus terjadi? Andaikan aku melakukan A, aku melakukan B, aku mendengar perkataan si A dan perkataan si B. Andaikan, kenapa sih Tuhan kok harus terjadi yang seperti ini? Kenapa sih Tuhan? Mengapa hal ini terjadi padaku Tuhan dan lain sebagainya? Kita bisa aja mengeluh, 1001 alasan kita bisa keluarkan. Aku capek Tuhan, aku sendiri Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu kita ada dalam situasi yang sulit, kalau kita mau punya iman yang membawa mujizat, maka dengan sadar kita perlu mengganti kata-kata kita dari yang keluhan atau kata-kata yang sia-sia digantikan dengan puji-pujian. Sorak-sorai. Tahukah Bapak Saudara, sorak-sorai itu merupakan salah satu tanda atau ekspresi dari penyembahan. Dan pada waktu kita menyembah Tuhan, dengan mulut kita menyembah Tuhan, kita mengeluarkan puji-pujian, kita mengeluarkan sorak-sorai dari mulut kita. Bahkan kita mengeluarkan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita ini akan membawa kuasa. Karena pada waktu ada firman Tuhan yang dikeluarkan oleh perkataan kita, pada waktu ada puji-pujian yang dikeluarkan dari perkataan kita, itu akan menarik hadirat Tuhan datang mendekat kepada kita. Nah, karena itu Bapak Saudara, apapun yang Anda alami hari ini, kalau Anda mulai mengeluh dalam hati, mari dengan sadar, ingatkan diri kita sendiri, bahkan keluarkan kata-kata yang bermazmur, keluarkan kata-kata yang memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, keluarkan puji-pujian, keluarkan mazmur kita dibandingkan kita mengeluh. Karena pada waktu kita mengeluh, kita tidak mendapati apa-apun. Tetapi pada waktu kita menyembah Tuhan, paling tidak kita menarik hadirat Tuhan dan memenuhi kita dengan damai sejahtera. Dan pada waktu kita dipenuhi dengan damai sejahtera, kekuatan Allah akan muncul dalam hidup kita. Saya jadi teringat Bapak Saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 ada sebuah kisah di mana dalam pujian dan penyembahan itu menghasilkan kuasa yang besar. Di mana pada waktu itu seorang yang bernama Paulus dan juga Silas, mereka ditahan, dipenjara karena menyebarkan nama Tuhan atau memberitakan nama Tuhan. Tapi Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 ini mencatat, dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, tahukah Bapak Saudara, dari sini kita belajar dalam pujian, dalam mulut yang meninggikan nama Tuhan, dalam mulut yang membawa mazmur kepada Tuhan, dalam sorak-sorai kita, dalam kegembiraan kita, bersorak-sorai dari mulut kita, itu mendatangkan iman yang membawa mujizat. Nah, saya mau mendorong Bapak Saudara, kalau hari-hari ini kita mungkin sudah tidak berdaya, kita mungkin sudah jatuh, kita mungkin sudah merasa bahwa kita ada dalam titik terendah kehidupan kita. Mari dengan mulut kita keluarkan sorak-sorai, keluarkan kata-kata puji-pujian, keluarkan kata-kata mazmur kita, keluarkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya dari kata-kata yang muncul, penyembahan akan menghasilkan mujizat. Dari pujian penyembahan kita menarik hadirat Allah datang mendekat kepada kita. Dan disitulah kita akan melihat mujizat. Iman kita bangkit, iman kita kuat. Kita membangkitkan alarm dalam kehidupan kita. Kita membangkitkan kuasa dalam kehidupan kita. Karena ada mulut yang menyembah.
Yang ketiga, Bapak Saudara, yang terakhir, bagaimana kita punya iman yang membawa kepada mujizat. Dari 2 kisah Yosua yang tadi sudah kita baca, bagaimana dia menyeberangi sungai Yordan dan bagaimana Yosua taat memutari tembok Yeriko 1 kali 1 hari, di hari yang ke-7 7 kali. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki iman yang kuat adalah kita belajar dari Yosua bahwa Yosua memiliki kaki yang melangkah dengan keyakinan. Seringkali mungkin kita berkata, aku punya iman. Tapi berapa banyak Bapak Saudara yang pada waktu kita punya iman, kita percaya pada janji Tuhan, tapi kita hanya berdiam diri menantikan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Tanpa kita melakukan apapun, tanpa kita berusaha, tanpa kita mengambil bagian, melakukan bagian kita. Nah, nampaknya Bapak Saudara, dari 2 kisah Yosua yang kita baca, setiap kali firman Tuhan datang atas kehidupan Yosua, maka Yosua segera melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia mengatur barisannya, dia kemudian menjelaskan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Yosua dan juga seluruh bangsa Israel, dan kemudian mereka melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka nggak hanya menanti sungai Yordan mengalir begitu saja, tapi jelas Alkitab mengatakan pada waktu Yosua memimpin barisannya, menempatkan para imam dan juga tabut perjanjian itu di paling depan, seketika kaki para imam menyentuh sungai Yordan, maka sungai Yordan itu menjadi berhenti mengalir. Nah, karena itu dari sini kita belajar bahwa kita membutuhkan kaki yang melangkah dengan keyakinan. Kita mungkin punya iman, ya, tetapi kita juga harus berusaha mengambil bagian kita dan mengejar apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menghasilkan mujizat. Kita perlu adanya kaki yang melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena pada dasarnya Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 dikatakan begini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Ternyata Rasul Paulus berkata seperti ini, bahwa kalau kita punya iman, maka kita harus menunjukkan iman dengan perbuatan-perbuatan kita. Dibutuhkan kaki yang yakin melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kaki yang percaya pada janji dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, mulai kita lakukan. Mungkin Bapak Saudara merasa bahwa susah seringkali melakukan firman Tuhan. Tapi justru itulah hati yang taat, mulut yang mengagungkan nama Tuhan, mulut yang bermazmur, dan juga kaki yang melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Tanpanya, maka iman kita tidak akan membawa kita kepada mujizat. Kita tidak akan bisa melihat apa yang ada di depan kita, harapan yang ada di depan kita. Mungkin dasar kita akan menjadi dasar yang tidak kokoh. Sehingga pada waktu pencobaan datang, pada waktu musibah datang, pada waktu air bah datang, kehidupan kita akan mulai mudah diombang-ambingkan. Karena kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, saya berdoa Bapak Saudara, pagi hari ini, atau hari ini, kita semua mengerti dan juga memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda ingin punya iman yang kuat, iman yang menghasilkan mujizat, menarik mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita, maka mulailah dengan hati yang mau taat pada firman Tuhan. Mulailah dengan mulut yang bersorak-sorai, bukan mengeluarkan kata-kata keluhan dan sia-sia. Mulailah dengan iman, kaki yang melangkah kepada penggenapan janji Tuhan, kaki yang mulai melangkah, walaupun mungkin kita belum melihat apa yang akan Tuhan kerjakan, tapi mulai melangkah dari apa yang kita punya, apa yang kita yakini, bahwa itulah firman Tuhan. Maka saya berdoa menjalani hari demi hari,
Iman kita bukan lagi kita andalkan pada kekuatan kita. Bukan lagi kita dasarkan kepada apa yang mudah digoncangkan. Berbicara tentang kekayaan kita mungkin, berbicara apa yang kita andalkan dalam hidup ini mungkin, berbicara tentang mungkin keluarga kita, itu mudah digoyahkan. Tapi saya berdoa pada pagi hari ini, kita semua, Bapak Saudara, mendasari iman kita di atas dasar yang kekuatan, yaitu pada kekuatan Allah sendiri. Itulah yang membuat iman kita kuat dan iman kita menarik mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima. Ini menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya berdoa iman kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Iman kita dibangun atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Bukan lagi dasar yang mudah digoyahkan. Bukan lagi pada iman kita kepada hikmat manusia. Tapi iman kita dasarkan kepada firman Tuhan. Nah, amin untuk firman Tuhan Bapak Saudara. Pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mewakili Bapak Gembala, saya akan memimpin kita semua dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen di mana kita mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus hadir dan dia merelakan hidupnya, menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah, dagingnya tercabik untuk menyelamatkan kita semua. Kita yang lemah, kita yang sakit mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesembuhan. Kita yang miskin mendapatkan hidup yang diberkati karena Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan juga kesalahan kita. Karena itu Bapak Saudara, saya mau mengundang Bapak Saudara yang ada di rumah. Bapak Saudara dapat mengambil hosti dan juga anggur. Atau kalau tidak ada hosti dan juga anggur, Bapak Saudara dapat menggunakan roti mungkin, atau crackers mungkin, dan juga teh atau mungkin air putih. Bapak Saudara bisa gunakan apapun juga. Bukan berbicara masalah anggur dan juga rotinya atau hostinya, tapi apa yang kita yakini bahwa 2000 tahun yang lalu darahnya tercurah, dagingnya tercabik-cabik hanya untuk kita semua. Itu merupakan bukti bahwa begitu besarnya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu Bapak Saudara yang sudah siap, saya mau mengajak kita semua masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya akan bacakan sebuah firman Tuhan. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudaraku, bukankah cawan yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kehidupan kami. Dan terlepas daripada semuanya, kami sungguh merasakan bahwa kami bersekutu dengan tubuh dan juga darah-Mu. Kami mengingat kembali betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Darah-Mu tercurah, daging-Mu terkoyak untuk setiap hidup kami. Kami yang lemah, kami yang sakit, kami disembuhkan oleh darah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Karena itu kami mengangkat tangan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Bapak Saudara, Engkau yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau yang sedang mengalami pergumulan, izinkan Tuhan berbicara dalam hidupmu. Izinkan engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pencobaan, dalam setiap masa yang sukar. Tuhan ada.
Tuhan menyertai, Dia menyertai kehidupan kita semua. Karena itu hamba-Mu mengangkat tangan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dan juga kelemahan tubuh dan juga setiap persoalan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan sukacita. Apapun yang sedang mereka hadapi, kami tahu Tuhan, iman kami atas apa yang Engkau janjikan menarik mujizat. Dan kami percaya kami akan melihat harapan kami ada, harapan kami nyata karena Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu sekali lagi Tuhan, dengan tangan yang terangkat kami percaya ibadah telah kami lakukan. Kami telah bersekutu dengan darah-Mu dan juga tubuh-Mu. Dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kami percaya kami melakukannya dengan ucapan syukur, dengan damai sejahtera yang berlimpah atas kehidupan kami. Dan karena itu mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kami percaya Tuhan, kami menerima segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai ke menjemput kami yang kedua kalinya. Maranatha, Yesus datanglah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.